wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudi Tyler, saya 6 bersaudara. Adik saya 5 semuanya lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Saya sendiri beda, saya lahir di Jawa, gede di Maerot. Ya, sekarang musim pilkada nih, jadi mau pilih yang mana? Kalau saya sih cuma satu pilihnya, mereka yang bisa memberikan pendidikan untuk generasi penerus bangsa. Sudah berjalan gratisnya, tapi belum rata. Kita berdoa semoga pemimpin yang nanti terpilih bisa memberikan sekolah gratis. Setuju nggak kira-kira? Saya enggak kayaknya. Kita doa lewat lagu ya. Bantuin lagunya Budi Doremi, tahu kan? Ya. Bareng-bareng ya. Doa gapato, doakanlah negeri ini. Renovasi biaya studi, misalnya sekolah tak bayar lagi, Pak. Pasti banyak yang berprestasi. Soal dana itu kendala. Lapangan kerja butuh ijazah. Siapa yang mau bayar sekolah? Bayarin dong pemerintah. Tepuk tangan, saya nggak marah kok ya. Terima gaji, terima gaji, terima gaji. Oke, dan sekarang kita sambut host kesayangan kita nih, Denny Chandra. Di mana dia? Di mana? Ini dia. Untuk Mudi Tyler. Dan juga sudah hadir saudara-saudara kita. Di sebelah sini ada teman-teman dari Gunadarma. Dan dari sini dari Stan. Yo. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai pilkada. Iya, kalau dulu pilih aku atau dia. Pilkada itu kalau dulu kita tidak serentak. Jadi kita hanya memilih melalui perwakilan kita, legislatif itu. Nah dari sana mereka yang memilih. Waktu dulu jauh lebih murah. Tetapi karena sekarang pilkada ini secara langsung biayanya jauh lebih tinggi. Saya mau tanya sama Cipan terlebih dahulu nih. Cipan ngerasanya enakan dulu atau enak sekarang? Kalau masalah pilkada ya. Gimana menurut Cipan nih? Perkenalkan Pak. Iya silakan. Saya dari tukang hitungin persoalan pemilihan anti membenci atau disingkat tutup panci. Oh, kirain tutup banci. Tutup Banci panci, kok Pak. ditutup? Ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, Makanya sekarang di TV jarang banci ya sekarang ya. Apa udah ditutup mungkin ya banci ya? Nggak boleh sama KPI, Pak. Oh, karena nggak boleh oleh KPI. Iya, oke. sebenarnya kalau ngomongin pilkada jelas saya lebih suka yang serentak karena menurut saya lebih efisien secara waktu. Tapi kan biayanya lebih tinggi ya? Justru menurut saya mendingan kita keluar biaya lebih dibanding keluar waktu lebih karena time is money. Oh. Jadi kalau waktu yang diulur-ulur tanpa disadari itu juga mengeluarkan biaya yang sangat besar, Pak. Seperti kalau sekarang kan. Oke, saya bikin perhitungannya ya. Iya. Misalnya sekarang kalau dulu dilakukan 4 kali, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada gubernur, dan pilkada kabupaten atau kota. Iya. Taruhlah rata-rata 8 jam. Ini Kalau yang udah 4 serentak. kali, Oh iya. ini kalau belum serentak. Iya belum. Taruhlah rata-rata memilih butuh waktu 8 jam. 8 kali 4 sama dengan 32 jam. 32 jam kalau dikali dengan jumlah pemilih yang kurang lebih 100 juta orang rakyat Indonesia maka akan kehilangan sekitar 3,2 miliar jam. Banyak loh Pak. Iya. 3,2 miliar jam. Jadi menurut saya serentak adalah solusi yang paling baik. Tapi sebenarnya solusi yang paling baik adalah bagaimana cara para calon kepala daerah ini bisa menempatkan posisinya sehingga dia akan dicoblos oleh banyak orang. Nah, itu gimana caranya? Karena kebetulan Pak, saya ini bergerak di bidang konsultan. Saya itu personal branding untuk para pemimpin-pemimpin daerah. Ini pemimpin daerah banyak sekali yang lupa, mereka selalu sibuk dengan program-programnya. Padahal sebenarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang visual. Mereka itu tidak terlalu peduli dengan apa yang dibicarakan. Mereka lebih senang melihat dari tampilannya, busananya. Casingnya. Bahkan ketika berbicara yang dilihat bukan isinya tapi gesturnya. Jadi Anda ini ahli pencitraan maksudnya ya? Bukan mencitrakan, ya paling tidak mencitrakan seseorang supaya mendapatkan simpati gitu kan? Lebih tepatnya saya akan memberikan solusi dan cara jitu supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Jadi banyak sekali saya lihatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para calon kepala daerah. Misalkan dari gaya bicaranya, ini kan tergantung bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita duduk, itu sangat mempengaruhi apakah Bapak akan dicoblos atau enggak. Oh gitu.
Ini John Robert Powersnya buat pilkada begitu. Ya, semacam itu. John Robert Power Ranger. Maaf Pak Denny, kalau saya kan memang lulusan UGM dari Nah Jogja. ini UGM dia. UGM singkat. Universitas Gestur Magister. Oh, Bapak Maaf, ahlinya di sini. Iya, Jadi magister. saya tahu betul untuk calon-calon siapa yang cocok dan tidak. Karena Jadi- dari Cipan aja aku udah tahu. Ini cocoknya jadi dari apa nih gesturnya Cipan? itu, Dari gesturnya? Kalau Cipan ini tipikal wanita penurut. Bisa Hah? kita lihat. Penurut. Ya. Dari cara Coba Cipan berdiri sedikit. berdiri sedikit. Ya kan, nurut kan. Nah, ini gestur. Ini salah satu Oh, contoh. gitu. Ini gestur. Ya ini namanya sopan santun. Bapak minta tolong saya berdiri ya, saya Saya berdiri toh. bilang kan, secara gestur Anda wanita penurut. Pak, tapi kalau dia disuruh guling gak akan mau tadi Pak. Iya, kalau kita belum Kalau harus disuruh lihat dulu. koprol gitu, gak akan mau Pak. Ya tergantung kalau di depannya ada 100 juta saya koprol. Oh, materialistis banget sih lo. Jadi yang namanya pilkada itu sebetulnya cuma ada dua. Ya apa maksudnya? Satu, calon tetap. Iya. Kedua, tetap calon terus. Itu nggak pernah kepilih, itu ya harus tahu. Jadi apa aja ikutan aja Iya, pokoknya. pokoknya yang penting tampil. Jadi dua itu. Iya. Kalau menurut Ronald gimana Nal? Bonsoir, je m'appelle Ronald. Oh iya nama saya Ronald. Je viens de Lembaga Laporan Kualiti Hasil Pemilu. Oh disingkat apa itu? Lelaki halu. Oh lelaki halu. Jadi sebagai salah satu negara yang demokrasinya sudah lama itu adalah Perancis ya. Iya. Saya belajar mengenai demokrasi waktu itu ke Perancis kan dapat buku tentang demokrasi. Jadi saya membaca sebuah buku yang berjudul Le Election, election pemilihan ya. Pemilihan ya. L'élection n'est pas rempong. Oh jadi agak ada bisa Jadi- ribet bisa enggak gitu. N'est pas itu tidak. Oh tidak. Jadi pemilihan jangan dibikin rempong, jangan dibikin susah. L'élection n'est pas rempong. Oh. Ya, jadi dibikin simpel aja pemilihan itu. Lempah lempi lempong adu pipi jeng nu ompong. Oke. Ya lah saya ngerti lah itu mah. Ya. Yang pertama, keuntungan jika kita melakukan pilkada serentak. L'élection merame Merame. kanedoku setik Oh karena uang sedikit. Iya. akan membuat Bapak efisiensi bisa baca anggaran. Perancis Pak? Siapa? Bapak Lain bahasa Prancis tuh. Lain mana bahasa Sunda. Yang kedua, masalah directing. Ah. L'élection merame kanaturatur cetek. Oh karena Directing. ya Ya. untuk yang apa mengatur untuk Untuk satu diatur- garis komando. Iya garis Sebentar, komandonya. sebentar. Ini kata-katanya kok sulit gitu gimana aku bingung. Bahasa Perancis Pak De, nggak ngerti ya? Bahasa Perancis Pak D. Pak D mencernanya lewat Pak Denny. Kalau Ya. Pak D langsung takutnya stroke dini Pak Denny. Pak Denny Karena aja. kebetulan Iya. Kang Denny juga pernah tinggal Tapi di yang Perancis kedua ya. coba disimak ini ada sedikit coba yang kedua. L'élection Le merame, ya. Turat. L'élection merame, Ah. karena Turatur. turatur cetek. Cetek. Jadi ada bahasa Maduranya. Turatur. Bo gitu. Turatur. Ini baru jelas ini. Ini jelas. Saya jelas nggak paham. Bapak tahu Bapak ada di sini dalam rangka apa? Iya, saya suruh siapa ya? Lanjut. Alasan yang ketiga kenapa saya setuju dengan pilkada serentak yaitu fungsi coordinating. Ya coordinating. L'élection merame hade di center capacity. Oh, Di bagus. center Bagus dari pusat dibagikan kepada Pasisyon. Ah, Pasisyon mungkin ngerti Saleh? pesisir. Daerah. Daerah. Jadi Iya, iya. pilkada serentak itu bagus Iya. untuk untuk mengkoordinasikan dari pusat sampai ke daerah. Itu fungsi coordinating. Yang terakhir, fungsi dari pilkada serentak adalah fungsi controlling. L'élection merame minimalise sociale goro-goro. Apa goro-goro? ya? Meminimalisir konflik sosiale goro-goro. Oh, goro-goro. Gara-gara. Oh, hah? Goro-goro, Goro-goro. jalma papuket. Oh, berantem. Nah, jadi dengan pilkada serentak Gara-gara. akan meminimalisir konflik sosial. Karena Chaos, waktunya chaos, singkat. chaos. Gitu. Tuh, Pak Soleh, Pak Soleh. Ya, Iya, saya iya. sepakat. Saya dari ASEP, Asep itu apa? Asosiasi Senang Perayaan. Oh, pokoknya Kami asal ini ada perayaan. organisasi yang senang aja sama perayaan-perayaan. Perayaan apa aja ikut lah Segala pokoknya. sesuatu itu lebih seru kalau dirayakan secara serentak. Hmm. Tahun baru jadi seru karena serentak. Ya kan Seluruh dunia. Iya tanggal 1. Lebaran. Iya. Karena rame-rame karena serentak jadi seru. Nah ini Pak kalau kata data ini Provinsi Aceh ini yang paling banyak menggelar pilkada bulan Februari tahun depan. Dan ini ada 1 pemilihan gubernur dan 2 pemilihan bupati dan wali kota Pak. Itu di Aceh Pak. Di Aceh. Hah?
Iya, nanti di kan Aceh. serentaknya, ya. Jadi ini kalau di total jumlah pasangan calon pilkada gelombang kedua bakal ada 25 pasangan gubernur dan Betul. wagub, 246 pasangan bupati dan wakil bupati, 57 pasangan wakil wali kota dan wali kota, dan itu semua pasangan di luar nikah, Pak. Oh, di luar nikah. Ini kan satu-satunya nggak nikah. pasangan di luar Iya, nikah betul. yang boleh kita rayakan, Pak. Betul. Makan mereka pasangan bukan untuk menikah. Iya, tapi kan kalau pasangan di luar nikah itu tidak boleh kita rayakan. Kapan lagi merayakan pasangan di luar nikah? Hanya di pilkada, Pak. Iya, iya, betul. Bagus, Pak, menghindari hal-hal yang tidak baik. Iya, padahal yang sekarang ini adalah pilkadanya itu adalah pilkada serentak yang tidak hanya untuk DKI saja. Tetapi yang paling ramai sampai menghebohkan ya terutama di medsos ini adalah justru pilkadanya DKI yang menyedot energi luar biasa untuk masyarakat yang bukan penduduk DKI sendiri tetapi yang lain ikut juga berkecimpung jadi memanas-manasi. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Belusukan. Presiden yang ke-8 kita harus siap-siap. Apa? Apa? Pakai uang. Oh iya?